Mustafa ubaidukum yarzul wapa ya sadati hazal jafa awrasa qalbi mudnakai bilahiriku arhamu hali fa ini mugromu ta'atapu takarromu bin nazrotin ya ahlahai ya wahya qalbi mastatab mimma janat ya dusabab ya khajlati yaumar hisab min nakidin yuhsi ala Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, ayeuna nyambung kana nguningakeun risalah sejarahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkeun dina kitab Nurul Yakin, sejarah urang supaya tambah nyaho kana akhlak-akhlak riwayat kehebatanana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina waktu zaman harita, di zaman Kangjeng Nabi Muhammad SAW, waktu Sayyidina Hamzah asup kana agama Islam. Dan dia dipasikeun ku bahasa Indonesia geus pada nyaho, pada apal saantero Indonesia, apal bahasa Indonesia teu naon. Hamzah masuk Islam, Sayyidina Hamzah asup Islam. Selalu sanaon nyata salah satu gangguan dari kaum musyrikin menyebabkan pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Jadi pikeun karugian, pikeun jalma-jalma orang musyrikin munafikin Mekah teh nyaeta gangguan anu naon nyaeta luar biasa, sebab Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib asup agama Islam. Ketar-ketir tah orang-orang kafir munafikin musyrikin teh. Ketika Hamzah naon nyata asup agama Islam, Hamzah dicela oleh seorang sahaya perempuan bahwa Abu Jahal menyakiti putra saudaranya. Ketika Hamzah dicela oleh seorang sahaya perempuan bahwa Abu Jahal menyakiti putra saudaranya, nyata saudarana teh masih sadulur keneh Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah teh pamana Kangjeng Rasul keneh. Kangjeng Rasul keneh, maka Hamzah merasa terusik kehormatannya, didinya merasa terganggu berenang Sayyidina Hamzah ketika Nabi Muhammad diolok-olok ku Abu Jahal. Kemudian ia menuju orang celaka itu dan memarahi serta memaki-makinya. Ia berkata, bagaimana engkau memaki-maki Kangjeng Nabi Muhammad SAW sedangkan aku mengikuti agamanya. Padahal naon Sayyidina Hamzah mantos asup Islam, eta Abu Jahal naonnya tetep percaya ke Kangjeng Rasul, ngeyel cek paribahasana moyok ijid ke Kangjeng Nabi. Kemudian Allah menerangi mata hatinya dengan cahaya keyakinan hingga menjadi orang yang terbaik keislamannya. Keislaman anak Sayyidina Hamzah dibeparin taufik hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, dibere naonnya eta cahaya keislaman dina hatena. Dan paling keras dalam membela Islam serta paling gigih dan paling menghadapi musuh-musuh. Dalam menghadapi musuh-musuh agama hingga dinamai Asadul Singa. Jadi Sayyid Hamzah teh nyaeta macan perangna sahabat. Sayyid Hamzah kepala perang sahabat. Kan didinya aya dina Badar. Sayyid Hamzah kepala perang sahabat jarago musuhna teu kuat. Eta jararago cenah sahabat Sayyid Hamzah teh. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge juga diganggu karena mereka mengikutinya. Jadi lamun anu ngikuti aliran Nabi cek bahasa di zaman baheula diganggu ku orang-orang kafir Quraisy supaya ulah ngikuti ka Kangjeng Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama mereka yang tidak mempunyai keluarga yang bisa melindunginya dan menolak tipu daya musuhnya. Semua gangguan ini terasa manis dalam pandangan mereka selama menyebabkan keridhaan Allah, maka mereka tidak bisa digoyahkan dari agama mereka. Jadi geus iman ke Allah mah tetap hatena makin kuat keyakinan anakku sebab keteguhan wauh jeung nabi atau dekat jeung nabi maka tambah-tambah sebab ningali mujizat nabi, ningali karamahan nabi, ningali karamahan nabi, ningali kabageuran nabi, tambah-tambah imana ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak bisa digoyangkan lagi dari agama mereka. Bahkan Allah meneguhkan mereka hingga dia selesai kan urusan-urusannya melalui mereka, dan mereka menjadi raja-raja di bumi setelah mereka dulunya tertindas. Itu diangkat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala darajatna oge. Allah azza wa jalla dalam surat Al-Qur'an yang dijelaskeun na surat Al-Qasas anu hartina teh, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Jadi gitu di mana-mana jalma loba dihina hirup di alam dunia, loba tersiksa, tapi manehanana sobar di alam dunia, pasti ku Allah diangkat darajatna sehingga manehanana dijadikan pamimpin ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, bakal menang ngawaris naon eta kailmuan anu hebat di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu cenah. Dan Allah telah mewujudkan keinginannya di antara orang-orang yang disiksa dalam mempertahankan agama Allah adalah Bilal bin Rabah. Said Bilal bin Rabah mertahankan agama Islam sehingga manehanana disiksa orang kafir musyrikin munafikin. Said Bilal bin Rabah, ia seorang sahaya milik Umayyah bin Khalaf al-Zumahi al-Quraisy. Umayyah mengikatnya tali di lehernya dan mendorongnya kepada anak-anaknya yang mempermainkan sementara Bilal mengucapkan ahad-ahad. Jadi kusebab eta Said Bilal bin Rabah teh nyaeta anjeunna hamba sahayana Umayyah, Umayyah bin Khalaf al-Zumahi, hamba sahayana Umayyah bin Khalaf al-Zumahi al-Quraisy. Ngadenge eta sebab hamba sahayana Bilal bin Rabah asupkan agama Islam, maka eta disiksa naon eta Bilal bin Rabah ku naon eta keluargana, sehingga di talian eta Bilal bin Rabah naon eta beheuna didorong-dorongkeun ka kiri ka kilur ku anak-anakna diheureuikeun, sementara Bilal bin Rabah bari disiksa digebukan eta Bilal bin Rabah tetap ahad ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Keadaan tidak membuatnya lalai dari mengesahkan ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Umayyah mengeluarkan di waktu zuhur di pasir yang sangat panas, dibawa eta Said Bilal bin Rabah ke padang pasir dina keur waktu panasna anu luar biasa, bari disiksa ditendihan naon eta ku batu-batu, dikincet ku batu-batu. Rek iman ka nabi apakah iman ka bapak agama bapak mamaneh nu baheula cenah itu. Seandainya diletakkan sepotong daging di atasnya, niscaya daging akan menjadi matang saking ku panas-panas eta. Dibawa naonnya eta Said bin Bilal bin Rabah. Said Bilal bin Rabah dibawa naonnya eta Umayyah bin Khalaf ke padang pasir angkut panas luar biasa, sehingga disiksa eta Bilal bin Rabah didinya. Usahanya eta ku Umayyah menyuruh mengambil batu besar sehingga piwarang naonnya eta lalu diletakkan di atas dadanya. Kermah panas poe Bilal bin Rabah teh digusur kusahanya eta ku si Umayyah bin Khalaf. Eta si Umayyah bin Khalaf sakitu tegana ka si Bilal bin Rabah, sebab Bilal bin Rabah asupkan agama Islam luar biasa. Tapi keimananna ieu Bilal bin Rabah henteu leeh, henteu goyang, henteu naon eta, henteu nurun keimananna. Dibawa ke padang pasir sehingga ditendun di tempat panas, bari ditalian, bari dadana ditindihan ku batu anu gede.
Ditiadihan ku batu anu gede eta Bilal bin Rabah. Engko saha nyaeta ku Umayyah ditundun cenah batu anu gede teh dina luhur dadana. Kemudian ia berkata kepada Bilal, engkau akan tetap begini sampai mati. Engkau ingkar kepada Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza. Lamun maneh cenah lamun sakira-kirana Bilal bin Rabah lamun embung disiksa kos kieu mai wayahna maneh kudu kembali ke agama nyembah kana patung Lata dan Uzza. Ceuk eta Umayyah bin Khalaf. Ceuk naon nya eta Bilal bin Rabah tetep kaula sakumaha nepi ka maut nah kaula mah arek nyebutkeun iman ka Allah Subhanahu wa taala ahad. Menepikeun kitu teh eta Bilal bin Rabah kahebatanana mempertahankeun agamana tetap ngucapkeun ahad. Pada suatu hari Abu Bakar mendatangi, ia berkata, "Hai Umayyah," eta Abu Bakar ketika datang ka Umayyah, "tidak engkau takut kepada Allah mengenai orang miskin ini? Sampai kapan engkau menyiksanya?" Tapi kan kairaha cik Abu Bakar sia Umayyah bin Khalaf nyiksa ka Bilal bin Rabah. Tapi kairah Umayyah menjawab, "Engkau yang merusaknya, maka selamatkan dia dan penderitaannya." Lamun cek manehanana eta si Umayyah bin Khalaf nyarita ka Abu Bakar sebab maneh mempengaruhi ka naon nyata Bilal bin Rabah sehingga Bilal bin Rabah iman ka Muhammad. Tanggung jawab ku maneh eta. Eta mah naon nyata Bilal bin Rabah salamatkeun ku maneh cenah. Kemudian Abu Bakar membeli Bilal darinya dan membebaskannya. Dibeli jeung teh ku kaula dibayaran ta Bilal bin Rabah arek dibayar baraha. Langsung dirinya dibayaran ku Abu Bakar, dicanda ku Abu Bakar, disalamatkan ku Abu Bakar. Maka Allah menurunkan menganiayanya dan maka Allah menurunkan mengenainya dan Umayyah dalam surat Al-Lail dijelaskeun dina Al-Qur'an nama Al-Lail 14-16, maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Tetap iman naon eta Umayyah disingsiran gitu. Hei Umayyah, cenah maneh lamun teu iman ka Nabi bakal dicengcerem naon eta disiksa dina seueur neraka salila-lilana. Tetap Umayyah teu iman ke Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan orang-orang yang paling celaka ialah Umayyah bin Khalaf celaka teu iman ka Nabi, sanajan wau jeung Nabi, sanajan jeukeut jeung Nabi, sanajan hirup ngalaman jeung Nabi, tapi tetap teu iman ka Kangjeng Nabi. Eta Umayyah bin Khalaf antak loba anak buah-buahna nepi ka zaman kiwari teu iman ka saha nyaeta kakangnya Nabi, anak buah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Allah Ta'ala ngajelaskeun dina Al-Qur'an surat Al-Lail gitu cek tadi, dan kelak akan dijauhkan orang-orang yang paling takwa dari neraka. Jadi jalma anu takwa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mah bakal jauhkeun tina seueur neraka. Yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk memberi naon kita membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu kenikmatan kepadanya yang harus dibalasnya, melainkan yaitu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan yang maha luhur kelak. Dia benar maka mendapat kepuasan di alam surganya, di alam akhiratnya. Jadi di mana jalma nyahayang kehadiran menang kalusan, maka naonnya teh timbul ke naonnya eta kasayan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dibalas di alam akhirat, Yang dimaksud dengan orang yang paling takwa ialah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq mah itu diajak geus iman ka Kangjeng Nabi. Jadi orang disebutkan orang yang paling takwa anu sok ngabenerkeun ka Kangjeng Nabi, percaya ka Kangjeng Nabi. Jadi menang gelar As-Siddiq, tukang paling ngabenerkeun paling percaya ka Nabi. Allah akan memberinya balasan perbuatan di akhirat, yaitu surga. Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa As-Siddiq menafkahkan hartanya guna membeli Bilal dan membebaskannya.
tidak lain karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kehebatan Abu Bakar teh mentak disebut gelar sidik ke waktu naonnya eta Umayyah nyiksa ka Bilal bin Robah. Abu Bakar dibeli nyata Bilal bin Robah sehingga nyata bebas tina siksaan anak Bilal bin Robah tina Umayyah bin Khalaf tina siksaan Umayyah bin Khalaf. Dibeli tak karena naon nyata tapi teu karena naon nyata karena Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar telah membebaskan sejumlah sahaya lainnya yang masuk Islam dan dicela oleh tuan-tuan mereka. Hebat Abu Bakar Siddiq. Di antara mereka adalah Hamamah ibu Bilal dan Amir bin Fuhairah. Amamah ibu Bilal dan Amir bin Fuhairah dibebaskan ku Abu Bakar yang disiksa sehingga tidak tahu apa yang dikatakannya. Dan Abu Pakih sahaya Sufwan bin Umayyah bin Khofah dibebaskan ku Abu Bakar. Di antara mereka adalah seorang perempuan bernama Zunairoh yang disiksa karena beriman kepada Allah sehingga lebih kamu tak eta Zunairoh sebab iman ke Allah disiksa nepikeun kamu akan tetapi siksaan itu semakin menambah imannya. Itu bahu lama disiksa sebab iman ke Allah disiksa dicabut matana tapi tambah yakin iman ke Allah Subhanahu wa taala. Amun ayeuna kakarap dibere duit ge asup kana agama batur. Nauzubillahi min jalik. Abu Jahal berkata, tidakkah kalian merasa heran melihat mereka ini dan pengikut mereka, andai kata ajaran yang dibawa Muhammad itu baik, mereka tentu tidak mendahului kita untuk menerimanya. Maka apakah Junairoh mendahului kita, mendahului kebenaran? Kemudian Allah menurunkan ayat mengenai dalam surat Al-Ahqaf. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia adalah sesuatu yang baik, tentu mereka tidak mendahului kami beriman. Dan karena mereka tidak mendapatkan petunjuk dengannya, maka mereka dan berkata ini adalah dusta yang lama. Al-Ahqaf 11. Termasuk sahaya yang dibebaskan Abu Bakar setelah ia membelinya ialah Ummu Absin, sahaya perempuan milik Bani Juhroh. Dia pernah disiksa oleh Al-Aswad bin Abu Yaqut. Termasuk orang yang disiksa karena beriman kepada Allah. Segitu bari teman. Jalma anu disiksa teh nyaeta jalma anu iman ke Allah. Mereka disiksa dengan api anu dibeuleum. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi mereka dan berkata, sabarlah wahai keluarga Yasir, tempat kalian yang dijanjikan adalah surga. Ya Allah, ampunilah keluarga Yasir dan aku telah melakukannya. Adapun ayah Ammar dan ibunya, kedua orang itu mati akibat siksaan. Semoga Allah merahmati keduanya, amin. Adapun Ammar, ia merasa beratnya siksaan hingga ia mengucapkan perkataan kufur. Pada waktu itu Abu Jahal memakai baju besi di hari yang panas padanya gila. Minta Abu Bakar nyiksa ke Ammar, eta Ammar titah make baju besi dina waktu nalika waktu panas. Maka kaum muslimin berkata Ammar telah kafir kusebab naon eta asup Islam. Namun Nabi Muhammad SAW berkata, Ammar dipenuhi iman dari ujung kepalanya hingga telapak kakinya. Allah menurunkan mengenai perkecualian tentang hukum murtad. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nahl, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap iman tenang kepada Allah. Dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya
dan bagaimana siksaan yang benar. Termasuk yang dianiaya karena beriman kepada Allah ialah Khobab ibnu Arad, seorang tawanan di zaman jahiliyah. Lalu dia dibeli oleh Ummu Amar. Dia seorang tukang besi dan Nabi SAW sering mendatanginya sebelum diangkat menjadi nabi. Ketika Allah memuliakannya dengan mengangkatnya sebagai nabi, Khobab masuk Islam. Akibatnya ia disiksa oleh majikannya dengan besi panas. Nyaho sebab eta Khobab masuk Islam ku majikan ku bosna di naon eta disiksa ku besi panas dan meletakkannya di atas punggungnya supaya ia kafir lagi. Ternyata siksaan itu semakin menambah keimanan kepada Khobab. Hebat, luar biasa. Pada suatu kali Khobab datang kepada Rasulullah SAW yang sedang berbaring dengan menjadikan burdah sebagai bantalnya di dalam naungan Ka'bah. Khobab berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kami?" Nabi Muhammad SAW duduk, wajahnya menjadi merah. Nabi Muhammad SAW berkata, "Sesungguhnya antara umat sebelum kamu dan yang disisir dengan sisir dan besi, tidak ada daging yang sarap dan menempel pada tulangnya, dan ada pula yang digergaji di tengah kepalanya hingga terbelah, gitu baheula, tetapi tidak menjauhkan dari agamanya. Sungguh Allah Ta'ala akan menenangkan agama ini hingga mengendara, berangkat dari sana menuju Hadramaut, tidak takut apapun kecuali Allah dan takut serigala memangsa kebudinya. Bari toma disiksa menang ujian ti kafir munafikin musikin teh, di kafir munafikin musikin teh makin tambah keimananana. Nabi Muhammad SAW menyampaikan hal itu dalam keadaan yang gawat dan tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang berakal yang paling cerdas kekuatannya dinantikan atau kebahagiaan yang akan datang. Kabar itu wahyu yang diturunkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan awal surat Al-Ankabut untuk meneguhkan hati-hati kaum mukminin supaya tambah keyakinan orang kaum mukminin. Alif Lam Mim, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja? Kunaon tapi orang Islam diberi cobaan wae. Kami telah beriman sedangkan kaulah geus iman ka Allah, mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Termasuk yang dianiaya karena beriman kepada Allah ialah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika gangguan terhadap semakin meningkat, ia memutuskan untuk pergi hijrah dari Mekah ke negeri Habasyah. Abu Bakar keluar hingga tiba di Birakol Gomad. Ia bertemu dengan Ibnu Ibnu Dagnah, seorang pemimpin suku besar yaitu Al-Qoroh. Ibnu Dagnah berkata, "Hendak kemana engkau ya Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Aku diusir oleh kaumku, maka aku ingin mengembara di bumi dan menyembah Tuhanku." Maka Ibnu Dagnah berkata, "Orang seperti kamu tidak boleh keluar." Eta Abu Dagnah galak luar biasa. "Ya Abu Bakar, sesungguhnya engkau seorang yang suka memberi orang yang tidak punya, nyambung hubungan dengan kerabat, memikul beban orang lain, menjamu tamu dan menolong orang yang mengalami musibah di atas jalan yang benar. Aku akan melindungimu. Kembalilah dan beribadahlah kepada Tuhanmu di negeri." Maka Abu Bakar kembali disertai Ibnu Dagnah. Ibnu Dagnah mengadukungna. Ibnu Dagnah berkeliling menemui para pemuka Quraisy. Ia berkata kepada mereka, orang seperti Abu Bakar tidak boleh keluar.
Apa kalian akan mengusir orang-orang suka memberi, orang yang tidak punya, menyambung hubungan dengan kerabat, memikul beban orang banyak, menjamu tamu yang menolong orang-orang yang mengalami musibah dan kesulitan di atas jalan yang benar? Quraisy tidak menolak perlindungan Ibnu Dagah. Mereka berkata kepadanya, suruhlah Abu Bakar beribadah kepada Tuhannya di rumahnya. Biarlah dia salat di situ hendaknya dan membaca apa saja yang disukainya. Janganlah dia mengganggu kami dengan ibadahnya, dan janganlah melakukannya secara terang-terangan, karena kami takut ia mempengaruhi seorang-orang perempuan dan anak-anak kami. Itu kasihanan orang-orang Yahudi teh, orang kafir musyrik teh sieun kabawa ku Abu Bakar. Ibnu Dagnah menyampaikan hal itu kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar beribadah kepada Tuhannya di rumahnya dan tidak mengerjakan sholat secara terang-terangan dan tidak membaca di Al-Quran di luar rumahnya. Kemudian Abu Bakar memutuskan untuk membangun tempat sholat di halaman rumahnya. Ia mengerjakan sholat di situ dan membaca Al-Quran. Perbuatan itu membuat takut para pemuka Quraisy. Mereka mengutus orang kepada Ibnu Dagnah. Ia datang kepada mereka. Mereka berkata, sesungguhnya kami telah melindungi Abu Bakar berdasarkan perlindunganmu dengan syarat ia beribadah kepada Tuhannya di rumahnya. Ternyata ia telah melanggar syariat itu, maka ia membangun tempat sholatnya di halaman rumahnya, lalu mengerjakan sholat secara terang-terangan dan membaca Al-Quran di situ. Kami telah khawatir ia mempengaruhi wanita-wanita dan anak-anak kami. Jika ia mau membatasi dengan beribadah kepada Tuhannya di dalam rumahnya, biarlah ia melakukannya. Akan tetapi jika ia menolak kecuali melakukan secara terang-terangan, maka suruhlah dia mengembalikan perlindungannya kepadamu. Sesungguhnya kami tidak suka melanggar jaminanmu, sedangkan kami tidak membenarkan perbuatan Abu Bakar secara terang-terangan. Kemudian Ibnu Dagnah mendatangi Abu Bakar. Ia berkata, engkau telah mengetahui perjanjian yang aku buat denganmu, maka engkau batasi pada perjanjian atau engkau kembali perlindunganku padaku. Sesungguhnya aku tidak suka bangsa Arab mendengar bahwa aku tidak menepati janjinya yang aku buat dengan seorang lelaki. Maka Abu Bakar berkata, kalau begitu aku kembalikan perlindunganmu kepadamu, dan aku merasa cukup dengan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian menyebabkan gangguan besar yang menimpa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ringkasnya, tidak seorang pun dari kaum muslimin yang luput dari gangguan terhadapnya. Aku tetap semua itu, akan tetapi semua itu hilang percuma di hadapan keteguhan mereka dan besar iman mereka. Mereka tidak masuk Islam untuk mencapai tujuan duniawi sehingga mudah dikembalikan, tetapi Allah memberi mereka taufik untuk memahami hakikatnya iman sehingga mereka melihat segala sesuatu selain iman adalah remeh. Kaum kafir Quraisy melihat bahwa gangguan itu tidak berguna, bahwa semakin banyak mereka mengganggu muslimin, semakin bertambah orang-orang yang iman. Maka mereka berkumpul untuk bermusyawarah di antara mereka. Utbah bin Rabi'ah Al-Absyami dari Bani Abu Syam bin Abdul Manaf, seorang pemimpin yang ditaati kaumnya, berkata kepada mereka, hai kaum Quraisy, maukah aku bicara kepada Muhammad dan menawarkan beberapa hal kepadanya, barangkali ia mau menerima sebagiannya, lalu kita berikan itu kepadanya dan ia berhenti dakwahnya. Tadi sogok orang-orang itu apa? Utbah bin Rabi'ah nyogok ke Nabi. Mereka berkata, hai Abdul Walid, pergilah dan bicaralah kepadanya. Kita ke Abdul Walid. Kemudian Utbah pergi kepada Rasulullah SAW yang sedang salat di masjid. Utbah berkata, hai putra saudaraku, sesungguhnya engkau adalah
orang yang terbaik asal usul dan nasalnya di antara kita. Engkau telah mendatangi kaummu membawa sebuah perkara besar, dan dengan mana yang engkau memecahkan belah kesatuan mereka dan membodohkan akal mereka. Engkau celak Tuhan kami dan agama kami. Engkau memaki bapak-bapak kami, mereka yang terdahulu. Maka dengarkanlah dariku, aku akan tawarkan kepadamu beberapa hal untuk engkau pikirkan, mudah-mudahan engkau tergiur mau menerima sebagiannya. Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW katakanlah, hai Abul Walid, aku akan mendengarkannya. Utbah berkata, hai putra saudaraku, jika engkau menginginkan harta dengan ajaran yang engkau bawa ini, maka kami kumpulkan bagimu harta semuanya hingga engkau menjadikan orang yang terkaya yang paling banyak hartanya di antara kita. Jika engkau menginginkannya, kami kembalikan kemuliaan, maka kami jadikan engkau sebagai pemimpin kami sehingga kami tidak memutuskan satu perkara tanpa izin. Jika engkau menginginkan kerajaan, maka akan saya kasih kerajaan, maka kami jadikan engkau sebagai sang raja kami. Das orang kafir yang Nasrani itu. Dan jika apa yang engkau alami itu adalah gangguan dari jin yang engkau tidak mampu menolaknya dari dirimu, maka kami carikan tabib untukmu, dan kami nafkahkan harta kami untuk keperluan itu. Saking kasihan orang kafir, hingga kami sembuh engkau darinya. Barangkali ada jin yang mengikuti engkau, seorang yang menguasainya hingga perlu diobati. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, apakah engkau sudah selesai? Hai Abul Walid, Utbah menjawab, ya. Nabi Muhammad SAW, dengarkanlah diriku berbicara, kata Nabi. Kemudian Rasulullah SAW membaca dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamim. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi. Apa yang kamu seru kamu kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhanku, kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus, menunjukkan kepadanya, dan memohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Mereka kafir adanya kehidupan akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya yang bersifat demikian, itu adalah Rabb semesta. Dan dia menciptakan di bumi gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dia memberikan dan dia menentukan kepadanya kadar makanan-makanan penghuninya di dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia menunjuk kepada penciptanya langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepada kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintah-perintahnya, kau dengan sukati atau terpaksa. Keduanya menjawab, masih banyak ya ceritanya, segitu dulu, ini mata udah ngantuk sekali.
Nanti kita sambung lagi, semoga ada manfaatnya. Jika diceritakan banyak-banyak clear juga ngadengina. Hese oke karena mahamna sakit heula waktuna, mudah-mudahan jadi sebuah manfaatna kanu macana umumna kanu ngadengina di mana ya salana. Sebab itu jelas macana geus tunduh bacaanna jadi kurang pecreug. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madaya wa si'al karami ku berkahna kanjeng Nabi maksud ade hasil ke dosa abdi hapuskeun kujatan pangaman.